Jumpa lagi dengan saya di channel Enggal Waskito. Kali ini saya akan membahas masalah stroke. Jadi penyakit stroke ya yang biasa kita kenal dan sering kita jumpai. Jadi apa itu stroke? Check it out. Simak terus sampai habis videonya, oke? Baik, jangan lupa ya nanti like, share, komen, pertanyaan apapun, dan juga tentunya subscribe. Jadi apa itu stroke? Jadi dalam dunia medis, stroke adalah dikenal dengan istilah CVA atau cardiovascular accident. Jadi di di cerebral vascular itu bisa terjadi kecelakaan. Jadi cerebral vascular, pembuluh darah di kepala itu terjadi kecelakaan. CVA atau cerebral vascular accident dibagi menjadi 4, tapi yang pada umumnya di Indonesia ada 2 yang sering terjadi. Jadi ada 2 jenis stroke itu. Yang pertama yang paling sering adalah cerebral vascular accident, jenis iskemik atau penyempitan pembuluh darah. Jadi dia terjadi penyempitan pembuluh darah di otak sehingga suplai oksigen, darah dan sebagainya menjadi terhambat sehingga mempengaruhi dari saraf, tergantung mana yang terjadi penyempitan. Bisa terjadi di saraf pergerakan, saraf bicara, ekstremitas kanan atau kiri. Iskemik, terjadi penyempitan pembuluh darah. Yang kedua yang paling sering adalah hemoragik. Nah ini yang sering dan lebih parah daripada iskemik. Iskemik itu biasanya dalam 24 jam atau 48 jam. Beberapa orang biasanya bisa pulih sendiri. Tapi kalau hemoragik itu perlu penanganan medis lebih lanjut. Hemoragik ini artinya dia terjadi pecah pembuluh darah di otak. Pada saat pembuluh darah di otak itu pecah, darah ini akan membanjiri saraf terdekat. Jadi tentunya saraf yang terbanjiri oleh darah atau terputusnya kontinuitas jaringan dari saraf tersebut maka akan mengganggu dari pergerakan atau ekstremitas mana yang dia terkena. Yang paling sering adalah ekstremitas tangan dan kaki tidak bisa bergerak. Jadi penyebab pasien yang terkena stroke atau CVA ini tidak bisa jalan atau tidak bisa menggerakkan pergerakan dari ekstremitasnya baik tangan maupun kaki, bahkan ada yang pelo, tidak bisa bicara dan sebagainya, itu karena terjadi pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi yang paling sering 2 ya, iskemik dan juga hemoragik. Itu yang paling sering kita jumpai. Lalu apa sih penyebab dari stroke ini atau CVA? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stroke. Yang paling utama atau yang paling sering menjadi penyebab dari stroke ini adalah kandungan kolesterol yang tinggi. Jadi pada dasarnya kita punya 2 jenis kolesterol ya. Kolesterol baik dan juga kolesterol jahat. Kalau di total mereka harusnya
kurang dari 200 mg per desiliter. Jadi kita punya dua jenis kolesterol. Yang pertama adalah HDL atau high density lipoprotein. Yang kedua adalah LDL, low density lipoprotein. Jadi HDL ini diistilahkan adalah lemak baik, atau bahasa awamnya adalah penyapu. Jadi pada saat Anda makan makanan yang berlemak, tugas dari HDL ini adalah membawa lemak yang ada, yang masih tersisa di dalam pembuluh darah, untuk dibawa ke hati untuk diproses kembali. Jadi itu HDL. Sedangkan LDL itu adalah lemak jahat yang dia tidak bisa dicerna oleh organ kita. Jadi dia langsung sebagian berada di hati, sebagian berada di pembuluh darah, terbawa oleh hemoglobin kita dan tersebar ke seluruh tubuh. Ada juga tambahan adalah trigliserida. Jadi ini juga lemak yang tidak bagus untuk tubuh, trigliserida itu. Jadi diusahakan bahwa mereka kurang dari 200 mg. Apabila Anda cek medikal dan diketahui bahwa kolesterol Anda lebih dari 210 atau misalnya 270 dan sebagainya, lebih baik segera lakukan tindakan lebih lanjut untuk mengurangi dari kolesterol tersebut. Jadi HDL ini adalah lemak baik, bisa didapatkan dari banyak makanan, tapi cenderung makanan ini lebih mahal daripada makanan yang mengandung LDL. Jadi contoh dari makanan yang mengandung HDL adalah minyak zaitun, alpukat, kacang almond. Jadi memang tergolong makanan-makanan Eropa. Jadi sayang ya kalau minyak zaitun dipakai masak. Mungkin kawan-kawan dipakai untuk masker. Oke, jadi itu HDL. Memang kesehatan itu lebih mahal daripada sudah sakit berbaring di rumah sakit. Dan sedangkan LDL atau lemak jahat itu banyak dijumpai di sekitar kita, mulai dari gorengan, melati, jeroan, semua macam gorengan itu numpuk di LDL. Sedangkan yang ketiga adalah trigliserida. Jadi ini bahan utamanya atau yang menyebabkan kenapa trigliserida naik di dalam tubuh. Jadi ini karena makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Contoh karbohidrat sederhana adalah mie, roti, jadi sebangsa tepung-tepungan ya, tepung beneran maksudnya, bukan tepung-tepungan. Jadi tepung, bahan makanan yang mempunyai karbohidrat sederhana atau tepung, itu apabila tidak dipakai atau sisa di dalam tubuh menjadi energi, jadi dia akan dikonversikan menjadi trigliserida. Jadi orang-orang yang sering makan mie, mau tidur, jadi malam-malam ya, jadi dia makan tidak untuk aktivitas, ya siap-siap, biasanya kalau dicek trigliseridanya pasti tinggi.
beberapa kasus bahkan peminum alkohol pun mempunyai trigliserida tinggi karena alkohol yang tinggi ini menyebabkan kurang maksimalnya dari absorpsi di hati. Jadi hati-hati ya untuk kawan-kawan. Meskipun itu simple, kelihatannya cuma mie, roti, tapi itu sebagai salah satu predisposisi atau pemicu atau pemberat dari penyakit stroke. Jadi itu tadi ya, kita sudah review tadi apa itu stroke, apa itu CVA, jenis-jenisnya, apa yang menyebabkan stroke, lalu penanganan. Jadi beberapa kasus orang stroke itu biasanya terjatuh di kamar mandi, yang menjadi salah pemahaman bahwa orang-orang kebanyakan jatuh dulu baru stroke. Jadi mengira itu jatuh di kamar mandi terus stroke. Tapi pada dasarnya kebalik. Jadi dia sudah pada waktu dia sedang normal sebelumnya, misalnya jalan ke kamar mandi terus jatuh. Sebenarnya serangan stroke-nya dulu baru dia terjatuh. Karena serangan stroke ini tadi menyebabkan dari saraf pergerakan kita akan menjadi lumpuh. Pada waktu kita mengetahui bahwa ada seseorang terjatuh di kamar mandi, terus ada pelo dan kaku pada pergerakan tangan atau kaki, yang ditangani tidak lain adalah membawa ke rumah sakit sudah. Tidak perlu dicucuk jarinya pakai jarum biar berdarah terus nanti. Jadi agak apa yang salah itu ya. Ada beberapa kasus, mungkin beberapa video mengatakan bahwa kalau terjadi serangan stroke, dicucuk jarinya, lalu dia akan pulih. Jadi itu salah satu jenis tadi, termasuk jenis iskemik. Dia tidak ditangani apapun, dia pulih sendiri. Beda dengan jenis yang hemoragik atau perdarahan. Jadi sudah jelas ya. Mitos-mitos yang sering berkembang bahwa itu ditusuk jarinya agar pulih atau sembuh. Jadi itu salah pemahaman. Jadi untuk penanganan di rumah sakit atau di layanan medis, bahwa kita memerlukan beberapa anamnesa, beberapa pemeriksaan penunjang mulai dari CT scan, pemeriksaan darah, riwayat, tensi dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang-orang yang mengalami stroke dia sudah bertahun-tahun mengalami darah tinggi lebih dari 150 mm. Jadi orang-orang yang punya keturunan mempunyai darah tinggi, jadi kebanyakan dia juga mempunyai kolesterol yang tinggi. Jadi tidak terpantau oleh keluarga sehingga terjadilah serangan stroke ini atau cerebral vascular accident. Oke guys, itu tadi penjelasan singkat mengenai stroke. Apabila ada pertanyaan silakan komen ya. Saya akan jawab kalau bisa. Kalau tidak bisa saya akan konsultasikan kepada dosen saya. Oke guys, jadi itu tadi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan keluarga Anda tetap sehat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada keluarga Anda. Dan kita bisa menolong siapapun yang kita temui dan memberikan edukasi bahwa stroke ini penyakit yang mematikan. Oke guys, jangan lupa like,
share, komen, dan subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.